Badai siklon dan banjir telah menghancurkan sebagian besar Asia Tenggara dalam sebulan terakhir. Rumah hancur, keluarga terpisah, ribuan orang kehilangan segalanya dalam semalam. Lebih dari 1.400 orang tewas. Bukan sekadar angka, tapi ada nama-nama, wajah, dan kisah hidup yang terputus tiba-tiba. Namun, di tengah duka seluruh kawasan, mata dunia berhenti di satu titik, Indonesia. Dengan lebih dari 800 orang tewas, Indonesia menjadi negara paling terpuruk menempatkannya di epicentrum krisis ini. Para pakar sudah menduga, bencana ini bukan sekadar murka alam. Ada jejak kesalahan manusia di dalamnya, jejak yang selama ini diabaikan. Pertanyaannya, mengapa Indonesia khususnya Sumatera menjadi yang paling rentan? Dan bagaimana Indonesia bisa berdiri di epicentrum bencana iklim terbesar di Asia Tenggara? Di Indonesia, bencana itu terpusat di Sumatera. Hujan deras tak henti sejak 25 November 2025 memicu banjir dan tanah longsor yang melumpuhkan kota-kota di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Data Badan Penanggulangan Bencana per Jumat 5 Desember 2025 mencatat lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi. Korban jiwa pun telah mencapai lebih dari 830 orang. Lebih dari 500 orang hilang dan sekitar 2.700 orang terluka. Desa-desa terisolasi selama berhari-hari dan banyak infrastruktur publik rusak. Helikopter dan pesawat pengangkut terus menerjunkan ratusan bantuan pangan dan logistik karena tak bisa menjangkau daratan yang terisolasi. Petugas gabungan pun terus bekerja siang dan malam mencari mereka yang hilang. Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain yang terdampak siklon, Indonesia menjadi penyumbang korban tertinggi. Sri Lanka yang dilewati siklon Ditua mencatatkan korban jiwa lebih dari 460 orang. Kemudian di Thailand yang juga dihantam siklon Senyar seperti di Indonesia melaporkan lebih dari 180 korban jiwa. Dan Malaysia yang turut terimbas siklon Senyar hanya mencatatkan korban jiwa kurang dari 10 orang. Jumlah korban yang tinggi itulah yang menjadikan Indonesia sebagai epicentrum bencana iklim di Asia Tenggara ini. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan bencana iklim di Asia Tenggara ini? Dan bagaimana bencana ini lebih mematikan di Indonesia? Bencana iklim yang menghantam beberapa negara Asia Tenggara dalam waktu berdekatan belakangan ini disebabkan oleh kemunculan anomali fenomena alam. The Independent melaporkan 3 badai siklon melewati negara-negara itu secara berurutan. Pada 23 November 2025, topan Koto atau Verbena muncul di Filipina dan bergerak ke Vietnam. Lalu ada pula siklon Senyar, badai langka yang muncul di Selat Malaka yang sempit dan menghantam Indonesia, Malaysia, dan Thailand Selatan. Sementara di Sri Lanka, longsor disebabkan oleh siklon tropis Ditua yang sempat melewati pantai tenggara India. Secara umum, siklon-siklon itu lahir dari meningkatnya suhu laut di sekitar wilayah tersebut. Akibatnya, laut yang hangat menyebabkan siklon genesis atau kelahiran dan penguatan badai yang cepat. Itu yang dikatakan ahli meteorologi Mahesh Palawat kepada The Independent. Mahesh menyebut suhu permukaan laut di atas 28 derajat Celcius bisa memberi siklon bahan bakar tambahan untuk membuat badai. Sementara khusus di Indonesia, anomali kemunculan siklon Senyar menjadi salah satu penyebab utama turunnya hujan deras yang menyebabkan banjir dan longsor. Jadi, siklon itu biasanya terbentuk di daerah dengan gaya Coriolis yang besar. Gaya Coriolis sendiri merupakan gaya semu yang muncul akibat rotasi bumi, sehingga membuat benda yang bergerak di permukaannya tampak membelok dari jalur lurusnya. Semakin jauh sebuah wilayah dari khatulistiwa, semakin besar gaya Coriolisnya. Karena gaya Coriolis di khatulistiwa itu 0. Artinya, daerah khatulistiwa sebenarnya tidak memenuhi syarat pembentukan siklon atau fenomena rotasi fluida lainnya. Tapi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Andalas, Profesor Marzuki menyebut fenomena yang terjadi itu justru berbeda. Kali ini, siklon terjadi di lautan yang sempit yaitu Selat Malaka, bukan di samudera luas seperti biasanya.
Keanehan lain, siklon terbentuk dalam lintang kurang dari 5 derajat. Biasanya, siklon itu terbentuk pada lintang di atas 5 derajat. Dan normalnya, siklon itu akan menjauhi khatulistiwa. Tapi dalam fenomena ini, siklon tropis justru bergerak mendekati khatulistiwa. Karena siklon tidak mengikuti pola normalnya, akibatnya pergerakannya jadi melambat atau bahkan hampir tidak bergerak sama sekali. Itulah yang membuat hujan turun terus-menerus selama beberapa hari di tempat yang sama, tepatnya di Sumatera. Anomali itulah yang dipertanyakan oleh Marzuki dan rekan-rekannya. Oleh karenanya, Marzuki bersama mahasiswa dan rekannya dari Polandia, Brunei Darussalam, dan BMKG melakukan penelitian untuk mempelajari anomali siklon ini. Siklon mungkin tidak bisa dikendalikan, tapi ada jejak manusia yang tertinggal dan tidak bisa diabaikan. Campur tangan manusia yang menyebabkan kerusakan alam lah yang pada akhirnya membuat daya destruktif bencana ini begitu masif. Apa maksudnya? Deforestasi dan perambahan hutan oleh manusia jadi salah satu penyebab mengapa banjir dan longsor di Sumatera dan negara-negara Asia Tenggara lainnya memakan ratusan korban jiwa. Para ahli sepakat dampak kerusakan bencana di Indonesia dan negara tetangga lainnya diperparah oleh dosa ekologis manusia. Dosa ekologis itu adalah rapuhnya benteng alam. Peneliti hidrologi UGM, Dr. Hatma Suryatmojo menegaskan, hutan berperan sebagai spons raksasa yang menjaga siklus air. Ketika berfungsi normal, kanopi hutan dapat menampung setidaknya hingga 35% air hujan, dan tanah tak terganggu bisa menyerap sampai 55% air. Namun, deforestasi atau penggundulan hutan di hulu yang sudah menumpuk puluhan tahun menghilangkan fungsi penyangga ini. Pohon ditebang untuk alih fungsi kebun sawit, pertambangan, dan perambahan. Akibatnya, air hujan langsung meluncur deras ke hilir, menyebabkan erosi masif dan memicu banjir bandang yang mematikan. Inilah yang terjadi pada Aceh saat ekosistem Luser tak lagi punya spons alam di perbukitannya, imbas penebangan liar dan pembukaan lahan tanpa izin yang terjadi selama puluhan tahun. Data ini menunjukkan kondisi kritis. Kawasan lereng curam Bukit Barisan yang semakin tipis tutupan hutannya membuat resiko longsor dan banjir yang sangat tinggi. Semua hutan itu hilang karena lemahnya penegakan hukum atas mafia tanah, tambang ilegal, dan perambah hutan yang terjadi selama bertahun-tahun. Hal yang sama terjadi di Sri Lanka. Aktivis iklim dan politik Melanie Gunatilaka menyebut pengundulan hutan di dataran tinggi tengah dan pembangunan proyek besar selama puluhan tahun menjadi penyebab masifnya kerusakan di Sri Lanka. Deforestasi dan pembangunan proyek tersebut telah mengabaikan medan curam pulau itu dan menyebabkan tingginya resiko tanah longsor. Namun selain karena bencana iklim dan deforestasi, ada faktor lain yang diduga ikut berperan jadi penyebab tingginya korban jiwa di Indonesia. Faktor itu adalah adanya kelemahan sistem, di mana early warning system diberikan sangat minim, lokasi permukiman yang berada di daerah rawan dan sulit dijangkau untuk evakuasi. Banjir dahsyat di Sumatera ini adalah lonceng peringatan paling keras. Ini bukan sekadar bencana, ini tanda bahwa kita sedang masuk ke era baru, era badai yang lebih mematikan. Di Indonesia, lebih dari 830 nyawa hilang. Ini adalah cerminan kegagalan ganda. Kegagalan mengantisipasi anomali iklim dan kegagalan struktural untuk melindungi benteng alam kita sendiri. Menghadapi keadaan ini, para pakar menegaskan tak ada lagi waktu untuk menunda penegakan hukum tanpa kompromi terhadap mafia perambah hutan, melakukan restorasi masif ekosistem penyangga, dan memperkuat sistem peringatan dini di setiap daerah rawan. Indonesia yang kini menjadi negara paling terdampak di Asia Tenggara berada di persimpangan penting. Pilihannya sederhana, menjaga alam dan masyarakat atau terus membayar harga yang tak ternilai dari keserakahan yang tak terkendali. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.